Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran. Berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Hari ini kita belajar mapel SKI kelas 4 semester 2 Hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Anak-anak, pertama kita harus belajar tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Apa ya sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib? Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib yang pertama yaitu tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapat ancaman, tantangan, dan perlakuan buruk dari orang Quraisy. Karena apa? Karena mereka ingin menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib yang nomor 2 adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. Sebagaimana Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 30. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad segera bersiap untuk hijrah ke Yasrib atau Madinah. Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib yang ketiga adalah adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yasrib terhadap dakwah Nabi Muhammad. Mereka berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi Muhammad. Baiat tersebut atau janji tersebut dikenal dengan Baiatul Aqobah Ula atau Baiat Aqobah pertama, yang isinya antara lain adalah 1. Tidak mempersekutukan Allah, 2. Tidak berdusta, 3. Tidak mencuri, 4. Tidak membunuh anak-anak perempuan, 5. Tidak menfitnah, 6. Tidak melakukan hal-hal tercela, 7. Akan selalu setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib yang keempat adalah permintaan penduduk Yasrib kepada Rasulullah agar hijrah ke negerinya. Masyarakat Yasrib telah berjanji untuk melindungi dakwah Nabi. Bentuk janji setia mereka sampaikan pada peristiwa Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Di antara isi dari Baiat Aqobah kedua atau Baiat Kubro adalah 1. Berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah, 2. Berjanji untuk tetap berinfak, 3. Berjanji untuk tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, 4. Berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah, yang kelima berjanji untuk tetap membantu dan membela Rasulullah. Anak-anak, mari kita lanjutkan belajar tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Urutan peristiwa hijrah Nabi ke Yasrib. Yang pertama, adanya rencana kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad. Kaum Quraisy mengetahui sahabat Nabi berhijrah ke Yasrib. Mereka membuat rencana mengepung kaum muslimin dan puncaknya merencanakan dan mengadakan pertemuan untuk membunuh Nabi Muhammad. Orang kaum kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk merencanakannya. Urutan yang kedua, hijrah ke Yasrib adalah keberangkatan Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pergi ke Yasrib dari arah selatan untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menetap di dalam Gua Sur selama 3 hari. Gua Sur ini terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Selama di Gua Sur, Nabi Muhammad merencanakan secara matang
untuk mengamankan proses hijrah beliau ke Yatsrib. Urutan hijrah ke Yatsrib yang ketiga adalah kegagalan kaum Quraisy membunuh Nabi Muhammad. Di antara salah satu orang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'zum yang mengejar Nabi Muhammad karena Suraqah ini ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta apabila ia dapat mengejar Nabi Muhammad. Tapi Suraqah ini gagal mengejar Nabi Muhammad karena kudanya Suraqah ini tergelincir jatuh sampai beberapa kali setiap mau menangkap Rasulullah dan Abu Bakar. Urutan peristiwa hijrah ke Yatsrib yang keempat adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Kuba ke Yatsrib. Dalam perjalanan menuju Yatsrib, Nabi Muhammad singgah di Kuba. Kuba itu adalah sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan kota Yatsrib. Nabi Muhammad di desa Kuba ini membangun sebuah masjid pertama dan Nabi Muhammad juga melaksanakan sholat Jumat di sana. Urutan hijrah ke Yatsrib yang kelima, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Masyarakat Yatsrib telah lama menanti kedatangan beliau Rasulullah. Pagi hari mereka berkumpul di jalan sampai menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai ke Yatsrib dan disambut dengan gembira dan sukacita oleh penduduk Yatsrib. Setelah Nabi Muhammad tiba di Yatsrib, Nabi Muhammad membangun masjid dan Nabi Muhammad mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Anak-anak, orang Muhajirin itu apa? Orang Muhajirin adalah orang yang ikut hijrah Nabi Muhammad ke Yatsrib. Sedangkan orang Ansor yaitu orang dari penduduk Yatsrib yang membantu perjuangan Nabi Muhammad. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar Mapel SKI kelas 4 semester 2 tentang hijrah Nabi Muhammad ke Yatsrib. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan anak-anak di rumah, soal yang pertama, sebutkan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yatsrib dan jelaskan. Nomor 2, ceritakan dan jelaskan dengan singkat peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yatsrib. Yang ketiga, apa usaha yang dilakukan Nabi Muhammad setelah sampai ke Yatsrib? Anak-anak, selamat mengerjakan.